Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, di video kali ini kita akan santai saja membahas salah satu hal yang penting ya di dalam Bursa Efek Indonesia, terutama bagi kita investor retail. Dengan ya harus hati-hati dengan ini ya. Kita akan bahas delisting saham ya. Apa sih delisting saham itu? Ya, kalau pada umumnya kan ada listing ya. Listing saham itu adalah saham yang baru pertama kali tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Dan listing itu ya yang baru IPO, perusahaan yang baru IPO itu listing ya, pertama kali dicatatkan di Bursa Efek Indonesia itu namanya listing ya. Terus kalau delisting itu berarti kebalikannya, yaitu penghapusan saham emiten atau perusahaan oleh Bursa Efek Indonesia ya. Jadi sudah tidak layak lagi di Bursa Efek Indonesia ya, harus keluar ya, harus dikeluarkan ya. Terus apa saja sih macam-macam delisting saham itu? Ya, delisting saham ada dua macam ya. Yang pertama adalah delisting sukarela, dan kedua delisting terpaksa ya. Delisting sukarela itu ada voluntary delisting ya, istilah lainnya ya. Kalau delisting terpaksa itu forced delisting ya. Yaitu dua macam delisting. Lalu mengapa sih sebuah emiten itu harus delisting? Ya, karena ada beberapa faktor ya. Kita sebut saja ada 5 ya. Yang pertama itu karena perusahaan sudah tidak lagi beroperasi ya. Jadi sudah tidak ada kegiatan operasi lagi dari perusahaan itu ya. Tidak ada penjualan, otomatis tidak ada penjualan, tidak ada laporan keuangan dan sebagainya ya. Terus yang kedua, mendeklarasikan kebangkrutan ya. Jadi secara terbuka sebuah emiten itu mendeklarasikan bahwa perusahaannya itu bangkrut ya. Terus yang ketiga adalah terjadinya merger ya. Ya, jadi perusahaannya merger dengan perusahaan lain sehingga harus delisting ya, mengikuti dengan ketentuan mergernya. Misal bergabung dengan perusahaan A ya, berarti ikut emiten yang A begitu ya. Terus yang keempat, tidak lagi sesuai dengan ketentuan bursa ya. Ini yang banyak terjadi di Bursa Efek Indonesia ya. Tidak sesuai dengan ketentuan ya, misalnya pergerakan sahamnya itu tidak wajar ya. Arah berkali-kali gitu. Terus banyak faktornya ya, tidak melaporkan keuangan juga. Dan itu ada ya, ini dalam tahun-tahun ini itu ada sekitar 40 saham atau emiten yang rawan delisting ya. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah 5 atau 6 ya. Ya, 6 saham yang rawan delisting dalam waktu dekat ini ya. Ini ya karena tidak sesuai dengan ketentuan bursa ya. Salah satunya dengan tidak melaporkan keuangannya. Terus yang kelima, memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup ya. Jadi perusahaan itu sendiri memutuskan untuk tidak lagi menjadi perusahaan yang terbuka ya. Jadi ingin mengeluarkan diri menjadi memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup ya. Itu harus delisting ya dari Bursa Efek Indonesia ya. Tidak mencantumkan TBK lagi ya. Kalau yang terbuka kan belakangnya ada TBK-nya ya. Kalau yang tidak ada berarti kan tertutup. Nah, terus apa saja sih saham-saham yang rawan delisting? 6 yang saya sebutkan tadi ya. Ini ada beberapa ya, ada 6 emiten ya. Ini karena semuanya ya, yang 6 ini adalah yang disuspensi bursa selama lebih dari 24 bulan ya, atau 2 tahun ya. Ini 6 perusahaan ini adalah, yang pertama adalah PT Nipres Tbk ya, kode sahamnya NIPS ya. Itu udah lebih dari 2 tahun tidak
ya disuspensi ya, sudah disuspensi ya, karena gitu kan tidak ada laporan keuangan, tidak ada apa gitu ya. Yang kedua adalah PT Sugih Energi Tbk ya, kode sahamnya SUGI, Sugi ya. Itu juga sama, sudah lebih dari 24 bulan tidak melaporkan keuangannya atau kinerjanya kurang bagus ya, akhirnya disuspensi Bursa Efek Indonesia ya. Yang ketiga adalah PT Polaris Investama Tbk, kode sahamnya PLAS Plus ya. Itu juga sama, sudah disuspensi bursa selama 24 bulan atau lebih. Terus yang keempat ada PT Magna Investama Mandiri Tbk ya, kode sahamnya MGNA ya. Itu sama juga disuspensi bursa selama 24 bulan atau lebih. Terus yang kelima ada PT Trikomsel OK Tbk ya, kode sahamnya Trio TRIO. Itu juga sama, selama 24 bulan lebih sudah disuspensi Bursa Efek Indonesia. Terus yang terakhir ada PT Hansen Internasional Tbk, kode sahamnya MYRX ya. Itu juga sama, sudah disuspensi sahamnya oleh Bursa Efek Indonesia lebih dari 24 bulan ya. Itulah nama-nama saham yang rawan delisting ya, karena sudah parah ini 24 bulan lebih disuspensi bursa ya. Ya ini totalnya dalam waktu dekat ini ada 40-an ada 40-an saham yang perlu diwaspadai ya. Di next video kita akan bahas lagi. Ya ya itulah dia saham-saham yang rawan delisting ya, karena disuspensi lebih dari 24 bulan. Ya lebih baik sih dihindari saja ya, jangan beli saham-saham itu ya, karena ya rawan sih ya. Terus ya ada beberapa juga nanti yang kasusnya itu rawannya itu karena saham masyarakatnya itu juga kecil ya, kurang dari 20%, kurang dari 10%, bahkan ada yang 100% ya, yang lagi viral ya. Itu juga termasuk dalam salah satu dari 40 saham yang rawan delisting. Tapi yang paling parah itu adalah ini ya, yang 6 ini sudah 24 bulan lebih tidak melakukan laporan apapun ya kepada Bursa Efek Indonesia ya. Akhirnya disuspensi ya. Yaitu saham-saham yang perlu dihindari ya, jangan sampai itu ada di portofolio Anda ya. Ya sekian dulu video dari kami tentang delisting saham ini ya. Next untuk pekan depan mungkin akan ada lanjutannya untuk saham-saham lainnya yang rawan delisting berdasarkan kategorinya ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terus dukung channel ini ya. Terima kasih ya. Semoga di besok kita bisa cuan ya bersama-sama di saham apapun itu. Salam cuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.